Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kediri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau mengelola diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan tercipta perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa modul 2.2 dan seluruh modul sebelumnya saling berkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan 1 dan 2. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak, sehingga pembelajaran terfokus pada nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi dan memiliki manajemen diri untuk mengelola emosi, sehingga memiliki kesadaran sosial agar dapat berelasi dengan orang lain dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan ketiga. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop. 3. Menerapkan indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik di sekolah. Pertanyaan lanjutan keempat, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah yang pertama, perubahan bagi murid. Di antaranya, 1. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
kedua, melakukan integrasi pada praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik. 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Yang kedua, perubahan bagi rekan sejawat. Menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru.